saya bagi surah Al-Humazah ini pembahasannya pada 7 item. Dia sendiri adalah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yang tertulis dalam urutan 104 di dalam Al-Quran tuh. Ya, ayatnya ada 9. Kita kalau baca ayatnya, baca terjemahnya lewat aja, Pak. Paling kesimpulannya tidak boleh menghina. Ya, itu saja. Padahal ini memiliki makna yang sangat dalam, sangat luas sekali. Nah, dimensinya itu bukan dimensi pribadi saja. Ya, ini sudah menyangkut negara, ya, menyangkut atau mencakup urusan-urusan menjaga nama baik, hukum. Biasanya surah Makkiyah itu berbicara memang tentang dasar-dasar akidah, ya. Bicara tentang surga, neraka, dan ini adalah bagiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wailun, celakalah, likulli humazatil lumazah, likulli humazatin, untuk siapa saja, untuk setiap humazah, lumazah. Siapa itu humazah? Humazah itu orang yang menyakiti orang lain di hadapannya. Lumazah menyakiti orang lain di belakangnya. Maksudnya di belakangnya dijadikan bahan gunjingan. Sederhananya begitu, tapi lebih luas dari itu. Humazah itu bukan sekedar menghina orang lain di hadapannya, bukan. Humazah itu termasuk di dalamnya orang yang menyakiti dengan tangannya, dengan kekuasaannya, orangnya ada di hadapannya. Terang-terangan. Jadi ini di awal ini sudah diharamkan yang namanya menghina. Maka pakai katanya likulli humazatin, untuk siapa saja yang menyakiti orang lain di hadapannya, di hadapan orang lain itu. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa antara humazah dan lumazah itu maknanya sama saja. Tapi setelah itu beliau merinci, humazah itu bukan menyakiti dengan mulut saja. Bukan sekadar menghina. Membunuh karakter orang lain. Di hadapannya atau di belakangnya itu humazah juga. Memukul, memenjarakan orang yang tidak bersalah, itu humazah juga. Ayat ini tidak mengenal orang itu beriman atau tidak beriman. Sifatnya mutlak. Celaka
untuk siapa saja yang menyakiti orang lain di hadapannya, di belakangnya. Jadi ini ayat sederhana ya, tapi ini maknanya menyebar. Yang sekarang sedang terjadi krisis akhlak. Zamannya zaman orang kapan saja bisa mereaksi video siapa saja yang dianggapnya lawan. Oh ini tidak semanhaj. Dicari-cari kesalahannya. Dapatlah surat musik. Adi Hidayat digebuk. Tuh, padahal tidak begitu mestinya. Jadi itu tidak boleh orang mereaksi satu video dengan dipotong begitu dari awal. Dilihat kondisinya seperti apa, bicaranya bagaimana. Ya, bicaranya bagaimana? Apakah ada kemungkinan orang itu hendak melecehkan Al-Quran atau sabqul kalam? Terpeleset. Bisa begitu kan? Terpeleset. Atau memang ya terpeleset. Ya, keterpelesetan ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Ya, dengan timbangan yang adil. Mana yang benar, mana yang salah. Lantas ini orang yang mereaksi tidak mengerti sastra, wah itu susah. Dia sedang berbicara tentang sastra. Tentang surah Asy-Syu'ara yang Allah katakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para tukang syair itu diikuti oleh orang-orang yang tidak mengerti manfaat untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Para penyair itu seperti apa? Apa yang dilakukannya? Disebutkan di dalam Al-Quran. Yang mencari ilham di setiap lembah. Membikin kata-kata yang indah. Yang dari kata-kata yang indah itu, jangankan dinyanyikan, tidak dinyanyikan pun mengeluarkan bunyi yang indah. Ada namanya nuniyat sanawiyah. Itu puisi dengan akhiran nun yang disusun dalam 1 tahun. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita sekarang tidak menggambarkannya. Ilustrasi yang dikembangkan oleh penyair itu satu hal yang kita tidak pernah menjangkaunya. Bagaimana seorang penyair yang buta, dia membayangkan terjadi perang bintang yang berkecamuk. Zaman itu. Jahiliyah. Yang kalau dibacakan, itu orang yang membacanya bisa sambil bernafsu. Seolah-olah memang sedang terjadi. Terbakar orang yang mendengarkannya. Nah, maka suara-suara yang keluar dari tukang syair itu disebutnya musik. Musik bahasa Arab ternyata. Musiko. Nah, keterpelesetannya adalah ketika dia mengatakan para penyair itu adalah para pemusik. Di situ keliru. Musik itu suara yang dilahirkan dari syair, dari puisi-puisi, dari prosa-prosa itu. Bukan berarti dia pemusik. Bahwa dari suaranya itu melahirkan musik, ya jangankan dinyanyikan, tidak dinyanyikan akan keluar itu. Dahsyat sekali. Dan pengaruhnya memang dahsyat. Nah, Al-Quran itu datang untuk menghancurkan itu semua. Apa yang dihancurkan? Yang dihancurkan adalah yang batil-batilnya itu. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya ahli syair, ada Hasan bin Thabit, saudaranya Zaid bin Thabit. Itu orang Quraisy itu, kalau adu syair takut dibully. Ada syair namanya syair bully itu, syair haja itu. Mereka mau bayar berapa saja gitu, yang penting jangan keluar dari Hasan bin Thabit. Didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, perkuat Hasan bin Thabit dengan Ruhul Qudus, dengan Jibril. Jadi apa yang keluar itu dahsyat. Dahsyat sekali, hebat sekali.
Memang itu penyair, bukan pemusik. Bahwa dari syairnya keluar musik, ya, itu bukan tukang musik. Beda. Ini Hasan bin Thabit ini pernah dimarahi, dipelototi oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena membawakan syair, puisi-puisi di mimbar. Di Masjid Nabawi, bayangin. Lalu begitu dia melihat Umar tidak suka, saya di zaman ada orang yang lebih baik dari engkau, saya melakukan hal yang sama. Syair itu disuka oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Puisi-puisi itu. Jadi mestinya memang dikembangkan itu, dipelihara. Makanya Arab itu memelihara sastra itu sampai sekarang sedemikian rapi, bagus, karena Rasul mendukung. Tapi bukan musik. Justru sebaliknya, kalau dicari di hadis tentang musik nggak ada. Cari misalnya ya, di Maktabah Syamilah yang isinya 20.000 judul buku, yang salah satu judulnya itu ada yang sampai 3 meter, 2 meter, tebel-tebel itu. Ya, dicari misalnya al-musiqo, khusus di hadis saja, kita bakal ketemu. Tapi bukan berarti tidak ada. Lafaznya yang tidak ada, kata kuncinya yang tidak ada. Jadi di mana carinya? Di alatul tor, alat musik, atau ma'azif, alat musik. Itu terjemahannya. Begitu tuh. Yang musik ini akhirnya berkembang maknanya. Berkembang maknanya. Jadi orang tidak lagi mengenal orang yang berpuisi itu orang yang sedang memainkan musik dengan syairnya. Ya, penyair-penyair. Salah kalau menerjemahkan penyair sebagai pemusik. Salah kalau asy'ara diterjemahkan sebagai para pemusik. Keliru. Ya, karena bukan di musiknya, di syairnya. Yang syairnya ini bisa membawa orang untuk berbuat maksiat. Ada namanya syair khomeriyat. Wah, kita kalau minum khomer adalah raja, tapi kalau tidak minum khomer adalah cuma sebagai penggembala kambing saja. Jadi orang itu terpicu dengan syair itu untuk minum khomer. Namanya khomeriyat. Kalau di kita kan ada nyanyian, memang asik katanya teler dulu itu. Itu khomeriyat itu. Ya. Ada namanya ghazal. Ghazal itu yang mengarah-arah ke porno, Pak. Syair itu. Itu yang akhirnya banyak terjadi perzinahan dilegalkan atas nama nikah. Yang kata Aisyah dulu pernikahan itu ada 4 macam. 4-4-nya itu satu saja yang benar. Yang 3-nya perzinahan. Ya, nikah budak itu ya, orang bilang sama istrinya, hei, aku sudah sewa tuh orang berdarah biru. Ya, kamu sama dia dulu, kalau sudah hamil, balik lagi ke abang. Ada nikah sifah. Nikah sifah itu, satu rumah isinya 4 orang, 5 orang perempuan, ada papan nama, ada 5 orang siap menerima 20 laki-laki. Satu orang poliandri, Pak. Itu perzinahan dulu tuh. Ada namanya nikah, jadi nikah itu tukar istri, perzinahan. Gara-garanya apa? Gara-garanya syair itu. Itu gara-garanya syair. Maka Al-Quran diturunkan untuk mengalahkan syair itu. Antara lain, masalah mental. Jadi kita kembali ya tentang hal ini ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat itu mesti ditimbang ya, plus minusnya. Bahwa ada salah, iya jangan marah para pecintanya. Ada salah. Tapi bahwa dia itu rendah karena kesalahannya, ya enggak. Justru kalau tidak pernah salah, ya malah salah. Ustadz tidak pernah salah, ya itu yang masalah. Harus ada pernah salah dia. Tidak ada yang sempurna. Ada saja sabqul lisan itu. Bukan kalau dia pernah salah, tidak pernah akan terbaiki, tidak akan pernah bertobat.
Bapak ingat zamannya Gus Dur masih hidup, rahimahullah. Terus Nurcholish Madjid masih hidup. Yang melemparkan bola Islam liberal, Gus Dur. Yang menangkap bolanya, Nurcholish Madjid. Yang memainkan bolanya, Ulil Absar Abdallah. Jadilah nih anak muda ini terlihat ke seluruh dunia dengan pemikiran-pemikirannya yang mengikuti Ahmad Arqon. Islam liberal. Yang sebenarnya bukan Islam liberal itu. Itu Islam yang liar. Yang tidak mau dibatasi oleh ayat-ayat. Oleh hadis-hadis. Jadi ditanya oleh Absar Abdallah itu. Bahwa dia punya channel khusus. Ya, di kanal YouTube-nya itu. Ditanya oleh murid-muridnya. Cak, dulu jenengan itu getol sekali memasarkan Islam liberal. Itu gimana itu ceritanya? Ya, dia katakan, saya dulu masih muda. Pikiran saya itu kemana-mana. Liar pemikiran saya. Ikut pemikiran ini, pemikiran. Diikuti semua. Dan dia melihat bahwa ada yang dahsyat itu. Pemikiran filsafat, pemikiran Ahmad Arqon, dan seterusnya itu. Dia ikuti itu. Ziauddin Sardar dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran kayak gitu loh Pak. Yang suka baca itu. Terus dia bilang, tapi saya pegang satu kata, satu kalimat dari Imam Ghazali. Apa katanya? Talabtul ilma li ghairillah, fa'abal ilmu illa lillah. Aku mencari ilmu tidak karena Allah. Jadi dia mau katakan, waktu saya sebarkan Islam liberal bukan karena Allah. Fa'abal ilmu illa lillah. Tapi ilmunya tidak mau, kecuali harus karena Allah. Jadi saya akan kembali, akan bertobat. Lihat. Tobat. Baik. Jadi apa nih pesannya? Wailul likulli humazah. Celaka sekali bagi setiap orang yang menghina. Ya, isinya sih tidak boleh menghina. Di depan orangnya atau di belakangnya. Yang namanya ghibah disebutnya oleh Allah sebagai orang yang makan daging mayat saudaranya yang diribah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Janganlah saling menghibah, janganlah saling mengumpat. Bukankah atau ayuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhihi maytan? Apakah kalian atau salah seorang di antara kalian suka kalau makan bangkai saudaranya? Fakarihtumuh, bukankah tidak suka? Jadi ghibah itu ternyata hukumnya sama dengan memakan bangkai mayit, bangkai jenazah. Memakan daging bangkai. Jadi dosa besar itu. Itu ghibah. Ya. Nah, puncaknya larangan menghina itu ketika Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian menghina Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Karena yang menyembahnya akan menghina Allah. Kenapa tidak boleh menghina? Ya namanya berhala itu dia tidak punya salah. Itu patung-patung yang disembah, dia punya salah. Kalau salah kenapa dihina? Gak usah dihina. Kalau dia yang dihina, nanti efeknya adalah anti-Islam. Efeknya adalah mereka menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara kita menghina, jangan. Lihat tuh. Itu puncak toleransi yang luar biasa kan? Ya. Lihat kalau dalam surah Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin. Menyembah berhala itu bukan agama itu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Menghina berhala bukan agama. Tapi kenapa dikatakan lakum dinukum bagi kalian agama kalian? Menghormati. Menghormati saja, oh dianggap agama saja. Itu bukan agama itu. Kayak misalnya Kristen, itu agama? Bukan.
Bukan agama. Belum pernah ada belum pernah di dalam sejarah ada agama namanya Kristen. Maksudnya tidak ada itu sebenarnya. Karena yang mereka katakan ini Kristen itu, mereka katakan ikut Kristus, Nabi Isa tidak seperti itu. Nabi Isa sunat, mereka tidak sunat. Nabi Isa Yahudi, mereka Kristen. Nabi Isa Yahudi. Ibadah dengan ibadah Yahudi, menyembah Allah. Ya. Tak pernah ada itu. Ya. Itu di ayat berapa itu? Tasubbu. Dia di surah Al-An'am ayat 108. Lengkapnya ayat ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairan. Jangan kalian menghina sesembahan selain Allah, karena para penyembahnya akan balik menghina Allah adwan secara berlebihan. Kalau aduan dengan permusuhan, bighairi ilm, tanpa ilmu. Coba lihat, ada forum diskusi lintas agama namanya ZCC. Saya pernah ngajar beberapa bulan. Itu di dalamnya para debater, para apologet Kristen. Setiap 24 jam setiap hari. Nah, kalau Kristen itu wajib menghina Nabi Muhammad. Menghina Allah SWT itu. Kata-katanya. Muhammad SAW. Wajib itu. Dari perdebatan yang setiap hari 24 jam itu. Udah tahu hasilnya? Hasilnya orang Kristen tetap menyembah manusia dalam keadaan tidak menyadari, tidak mengakui, atau pura-pura tidak paham kalau Nabi Isa itu manusia. Itu hasilnya tetap menyembah Nabi Isa. Hasilnya zaman modern, Bapak bisa bayangkan, ini zaman sudah modern sekali ya. Masih ada orang menyembah manusia. Itu sangat terbelakang itu. Akidah yang sangat terbelakang. Terkadang lucu. Lucu sekali apa yang mereka katakan dalam debat-debatnya itu. Karena terlihat bodoh. Bodoh luar biasa. Tuhan menjadi firman, firman menjadi daging. Kalau sudah jadi daging bukan jadi Tuhan kan. Jadi Tuhannya kan sudah jadi daging. Ya Tuhannya rohnya. Jadi roh bagi mereka Tuhan. Rohnya itu, kita juga roh juga. Ada rohnya. Roh kita. Susah ngomong sama mereka. Baik ya. Apa kata Allah? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ya sudah seperti itu kata Allah. Supaya kita tidak ngotot. Itu sudah dihiasi untuk setiap umat itu dengan amal mereka. Mereka menganggap apa yang mereka yakini, mereka lakukan itu benar. Jadi dimaklumi. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian nanti akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ya, akan dijelaskan oleh Allah apa yang mereka perbuat. Jadi itu ya pesannya. Terus jangan membunuh karakter orang lain. Karakter assassination itu. Pembunuhan karakter. Masuk dalam wailul likulli humazatil lumazah. Ada dalam Al-Quran banyak sekali. Banyak sekali. Justru Al-Quran diturunkan untuk menjaga 5 hal besar yang pokok. Apa saja itu? Menjaga akidah, menjaga akal, menjaga jiwa. Salah satunya tidak boleh menghina. Sampai tidak boleh membunuh. Ya tuh, menjaga jiwa tuh. Ya, terus menjaga apa? Menjaga keturunan. Ya, menjaga harta. Lihat tuh. Baik ya, kita teruskan. Pendek kata, ini ayat ini melarang kita untuk bersombong, karena itu kan asalnya sombong itu, menghina itu. Itu yang Rasul SAW katakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu tidak mau menerima yang benar dan merendahkan orang lain. Dinasehati dia mau terima, orang lain dianggapnya lebih bodoh, nggak boleh.
Tidak boleh. Halo, Pak. Kalau Bapak lihat ya sejarahnya para perawi hadis. Itu mesti itu. Ini guru saya, ini murid saya, ini guru saya. Gurunya itu ada yang lebih kecil. Lihat Imam Daruqutni itu. Dia menulis Ilal Daruqutni segini, tebal. 11 jilid. Tebal tuh kitab. Isinya itu dia mengatakan hadis ini diriwayatkan si fulan. Si fulan ini ada dia cacatnya. Ini cacatnya 1, 2, 3. Tahu ribuan orang dengan cacat-cacatnya Imam Daruqutni. Waktu belajar itu banyak sekali ratusan orang mempelajari hadis dari syekhnya. Dia masih bawa roti sambil makan. Dicengin, dibully sama syekh-syekh yang lain. Tapi itu menjadi nomor 1 di antara syekh-syekh yang lain. Semuanya belajar sama dia. Ya, soalnya Imam Bukhari. Jadi apa maksudnya? Maksudnya tidak boleh sombong. Itu syekh belajar kepada anak kecil. Belajar kepada yang lebih tua. Begitu. Ya. Terus Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya. Yang mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya. Hitung untung ruginya bagaimana. Begitu saja kan kalau kita itu ya. Kita baca terjemahnya. Tapi ini ayat nih dia mau katakan itu yang bikin dia menghina orang lain, menyakiti orang lain karena sikap arogan. Karena sikap arogan dia. Ya. Yang bikin dia arogan karena merasa kaya. Lihat, karena merasa kaya. Ya. Dan tidak pernah ingat mati. Yahsabu annama lahu akhladahu. Dia mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia kekal di dunia, tidak mati-mati. Dia kira dengan banyak harta itu nggak bakal mati, akan mati. Itu orang yang paling kaya itu akan mati juga. Bapak punya kekayaan 271 triliun hasil korupsi, akan mati nggak Pak? Akan mati. Ya sebelum mati di penjara. Bisa bayangkan. Uang 271 triliun itu semana itu, Pak? Kita kira itu paling besar itu, korupsi terbesar di Indonesia. Ternyata ada lagi 635 triliun satu orang. Itu bagaimana itu caranya? Jadi pantas saja orang Indonesia banyak yang tidak punya rumah. Kenapa? Banyak yang sengsara. Banyak nangis. Banyak orang nangis. Ada seorang yang bawa anaknya ke masjid. Dia sengaja bawa anaknya pagi-pagi waktu duha. Datang ke masjid, terus dia sholat, menangis, berdoa. Terus ada orang yang datang ketinggalan ini ya HP-nya di tempat wudhu. Terus dia lihat ada orang yang tanya, kenapa Bapak nangis? Kenapa juga bawa anak? Tahu singkat ceritanya, bukan waktu duha aja. Bukan waktu duha, salah saya. Setelah Isya. Dia pulang itu, orang itu habis sholat Isya. Jadi dia sengaja yang lain pulang, dia tidak pulang, dia bawa anaknya. Tahu? Laki-laki menangis. Apa setelah ditanya? Saya mencoba mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dengan saya membawa anak, Allah melihat anak saya. Belum makan dari pagi. Bisa belum makan. Di kota yang besar seperti ini. Baik. Gitu ya. Jadi karena merasa kaya, mengumpulkan harta terus, tidak ingat mati, itu yang bikin sombong. Ya, mudah berbuat maksiat, berbuat dosa.
Ya, dia kira hartanya itu akan bikin jaya. Dia bangun dinasti, itu kekayaan Pak. Membangun dinasti, tak ingat mati, sombong, itu sebuah kebodohannya. Sekaligus ini kasih pesan kepada kita, itu harta itu jangan disalahfungsikan. Harta difungsikan untuk kesombongan itu keliru. Itu kan urusan harta kan. Dia dengan kekayaannya menghina orang, menyakiti orang, itu salah itu. Memfungsikan harta dengan cara yang salah seperti itu. Jadi semestinya itu untuk apa? Semestinya harta itu, dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Pesannya tuh. Makanya ente mati punya harta tuh, harta itu harus dikelola untuk mempersiapkan kebahagiaan Anda besok setelah mati. Itu tuh mestinya. Dan memang di surat ini cuma 2 isinya. Masalah jiwa, masalah kekayaan. Bapak di mana-mana dibuka Quran, dibuka hadis, dibuka mana saja, cuma masalah jiwa, masalah harta saja. Taat kepada Allah cuma di masalah jiwa, masalah harta saja. Wa qatilu fi sabilillahi wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Tak cuma di 2 saja. Salat urusan jiwa, zakat urusan harta. Jihad urusan jiwa sama harta. Haji urusan jiwa sama harta. Itu aja enggak jauh-jauh, cuma 2 saja intinya tuh. Ya. Baik. Jadi urusan jiwa dan harta bukan untuk menghancurkan. Jadi jangan harta itu malah berakibat menghancurkan diri sendiri. Atau berakibat menghancurkan orang lain. Gara-gara harta, korupsi, dianya jaya, orang lain sengsara. Kan katanya Allah ciptakan dunia ini seimbang. Kalau ada orang kaya sekali, pasti ada orang miskin sekali. Ada orang kesakitan perutnya karena kebanyakan makan, pasti ada orang yang kesakitan perutnya karena kurang makan. Seimbang. Makanya Anda boleh kaya sekaya-kayanya, tapi Anda harus bayar zakat. Itu minimal. Kalau ada orang kelaparan, padahal Anda itu kenyang, tidak dianggap sebagai orang yang beriman atau imannya sempurna. Baik, jadi untuk apa? Harta itu mestinya dikelola untuk membangun peradaban. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan hartanya menyokong agama membangun peradaban. Bukan dibalik, bukan agama supaya dapat harta. Bukan dibalik. Ya, ini jadi mubaligh, kondang, diminta ceramah, dia bilang Anda untung. Mau tanggal berapa? Tanggal sekian sudah ada 43 orang. Ya. Jadi terserah kalau mau dijadikan mau deal sama admin. Ada adminnya, Pak. Wah, sudah ditanya nih admin nih. Ya udah Bapak tahu kan berapa? Tahu, ya udah 50% dulu. Diminta untuk kasih ceramah 1 jam 2 jam di Papua. 50%-nya itu yang menurut saya besar, 26 juta tuh gede lah. Ya, zaman itu. Sekarang nggak cukup. Nggak bisa sekarang, harus 50 juta lebih kali mah. Kayak gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Karena etika dakwahnya para nabi itu, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku, aku tidak minta bayaran atas dakwahku ini. In ajriya illa ala alladzi fatarani. Ya, bayaran saya pasti akan diberikan kepada Allah yang menciptakanku. Baik. Terus Allah katakan kalla la yumbadanna fil hutama. Jangan begitu kata Allah. Kalla itu jangan begitu.
Kamu tuh jangan begitu, jangan menghina orang, jangan menyakiti orang. Kamu kaya boleh, tapi jangan kekayaan itu untuk menghancurkan orang lain atau menghancurkan diri kamu sendiri. La yumbadanna fil hutamah, pasti dia orang yang seperti itu akan dilemparkan kepada hutamah. Bapak buka kata hutamah, tulis hatamah. Akar katanya tuh. Akar katanya hatamah tuh. Jadi kalau dibuka di kamus, hatamah artinya menghancurkan. Jadi al-hutamah itu adalah neraka yang menghancurkan sehancur-hancurnya manusia. Tulang belulang dihancurkan. Nanti dijadikan lagi. Hutamah tuh Pak. Jadi kenapa ini Allah, Bapak bisa bayangkan. Antara humasa, lumasa, sama harta. Lihat tuh. Ini semuanya bisa menghancurkan orang lain. Menghancurkan hidup orang lain dan seterusnya, dibalasnya dengan neraka yang menghancurkan dia. Hebatnya. Ya, jadi apa nih pesannya lafaz hutama itu? Harta itu bisa menghancurkan jika salah fungsi, salah memfungsikan. Suaminya dokter, istrinya dokter. Pergi pagi-pagi sekali. Anak sama pengasuhnya, sama babysitter. Begitu SMA kena narkoba. Harta dia banyak. Tapi karena dia kumpulkan harta itu tidak mengindahkan pendidikan anaknya, anak kena narkoba, hancur nggak? Hancur, emas hilang apa? Habis dalam sekejap. Habis dalam sekejap. Ada raja minyak nih di Tebet sana. Habis harta. Ketepatan saya mengajar keluarganya, jadi saya tahu. Jadi lemari yang di situ ibunya menyimpan emas, habis emas, Pak. 1 kilo, 2 kilo tuh habis. Harta bisa menghancurkan tuh, karena salah fungsi. Terus berikutnya, kesombongan itu menghancurkan dan membakar orang lain. Akibatnya dia dibakar di neraka, dihancurkan. Terus Allah katakan, kalla la yumbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu hutamah itu apa? Kalau Allah sudah mengatakan begitu, itu artinya sesuatu yang sangat besar itu hutamah. Tahu kamu hutamah itu apa? Dari katanya saja sudah menakutkan kan? Sang penghancur yang luar biasa itu. Kalau diterjemah secara letterlek. Narullahil muqadah. Api Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menjilat-jilat sampai ke dalam hati. Istilahnya Pak, apabila manusia ini duduk begini, itu api itu membakar dia, masuk melalui dubur sampai ke jantung dibakar. Kayak apa ya? Ini hati ini dihina sedikit saja nggak enak kan? Kebakar. Ini dia suka bakar hatinya orang. Dibakar hatinya dia besok. Itu yang disebut apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kerjaannya. Lihat. Jadi, kenapa itu yang disebutnya afidah? Sebenarnya afidah itu dari kata fuad. Fuad itu ya hati. Kenapa disebut fuad? Karena dia mestinya bisa mengambil pelajaran. Beda dengan qalb. Kalau qalb itu dari artinya bolak-balik. Terkadang iya, terkadang tidak. Terkadang menerima, terkadang tidak menerima. Tapi kalau fuad itu artinya bisa mengambil pelajaran. Nih mestinya nih. Ayat ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Baik, singkatnya. Hati itu adalah bagian yang paling sensitif. Kalau hatinya rusak, perbuatannya pasti rusak. Gitu Pak. Ada hadis ya. Hadis itu dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyar bi udhunayhi ila wa asyar bi sababatayhi ila udhunayhi. Dia isyaratkan dengan tangannya. Saya mendengar langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang haram jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun musyabbihat. Antara keduanya ada perkara-perkara yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas.
Kebanyakan manusia tidak tahu itu perkara itu. Jadi untuk mengetahuinya butuh ilmu khusus. Famanittaqa syubuhat istabra li 'irdihi wa li dinihi. Siapa yang menjaga dirinya tidak sentuh-sentuh syubhat, dia menjaga jiwanya, menjaga agamanya sendiri. Wa man waqa fiha waqa fil haram. Siapa yang masuk dalam syubhat, dia akan masuk dalam masalah yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushku yarta'a fihi. Seperti orang yang menggembala kambing di tempat yang hijau, ada tulisan dilarang masuk. Tapi karena kambing ini nggak bisa kan? Sama saja dengan dia menggembala di tempat yang hijau itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharim. Diingat-ingat, setiap orang yang berkuasa punya daerah khusus yang terlarang. Daerah khusus terlarangnya Allah itu yang diharam-haramkan. Ala wa inna likulli jasadin mudghah. Idza salat sayru amalihi wa in fasada sayru amalihi. Diingat betul-betul. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia bagus, bagus semuanya. Kalau dia jelek, jelek semuanya. Yaitu hati. Kalau hatinya bagus, semua perbuatannya bagus. Kalau hatinya jelek, semua perbuatannya jelek. Lihat. Jadi ditekankan Pak, yang dibakar hatinya. Ditekankan. Kenapa? Kesombongan itu bermula dari hati Pak. Dari hati. Kenapa dia sombong? Jadi gara-gara itu ya, gara-gara hatinya nggak benar, maka dia berbuat dosa, menghina, menyakiti orang lain, tidak ingat mati, terus menumpuk kekayaan. Nah. Terus narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Oke. Bapak perhatikan gambaran neraka Huthomah itu. Ini manusia di bawah api yang paling rendah itu di dalam sebuah hadis, meskipun banyak orang yang tidak suka, hadisnya mengatakan, Pak perhatikan ini penting. Jadi Nabi Muhammad SAW itu oleh Hamzah dikatakan, Muhammad, itu paman kamu itu meninggal, percuma saja punya ponakan Nabi, tetap di neraka. Abu Thalib tetap di neraka. Kamu tidak kasih syafaat, tidak kasih pertolongan. Hamzah tahu turun ayat ya ketika Rasulullah menangisi pamannya ketika meninggal itu. Paman ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat saja untuk saya bela di hadapan Allah. Itu dia katakan, Muhammad saya tahu itu benar. Laula malamah wala hadari masabba laqumtu ma qulta walakinnani ala dini Abdul Muttalib. Muhammad, saya sudah tahu itu. Dari dulu saya sudah tahu. Kalau bukan karena takut saya dihina, saya sudah katakan itu. Jadi saya tetap berpegang pada agama yang dipegang oleh Abdul Muttalib. Mati. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, jangan nangis. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu inginkan itu. Allah yang kasih hidayah. Urusan kasih hidayah itu bukan urusan kamu, Allah yang punya urusan. Jadi kata Hamzah, aduh, percuma saja. Punya ponakan Nabi, kalau masih juga disiksa di neraka. Kata Rasulullah, saya dengan saya didukung olehnya, maka dia dapat syafaat dari Allah. Di neraka dia, memang di neraka, tapi dikasih trompa. Dikasih trompa. Tapi itu tetap saja membuat otak. Ya, membuat otaknya itu mendidih. Tapi itu yang paling rendah itu. Tapi neraka Huthomah itu nggak pakai trompa orang, satu-satunya tuh yang paling rendah Abu Thalib. Telanjang, Bapak bisa bayangkan, telanjang dia, telanjang kaki dia, api itu menjilat-jilat melalui dubur sampai ke hatinya. Kayak apa? Terus muqsadah, di atasnya itu ada atap. Kayak oven.
fi amadin mumaddada, terus dia digencang, apa sih digencang Pak? Diborgol begitu, terus diikat tangannya, kakinya. Ya kalau tidak diikat juga dia tidak akan bisa lari. Nggak akan bisa lari. Kan ada lelucon ini sebagai penutup. Seorang ustadz. Wah, di neraka itu. Itu Allah kasih mereka bisa dialog. Yang di neraka bisa ngomong dengan yang di sorga. Jadi yuk kita reunian. Yuk kita reunian. Kita bikin jembatan. Kita bikin jembatan supaya kita bisa ketemu. Kamu bikin jembatan kemari ke neraka, kita bikin jembatan supaya bisa ketemu. Yang orang-orang neraka sudah selesai, yang di sorga nggak selesai. Nggak selesai bikin. Terus ditanya, kenapa nggak selesai? Mereka yang di surga, insinyurnya di neraka semua. Itu lelucon yang sama sekali tidak lucu. Gak bakal bisa. Itu orang masuk neraka itu, dia begitu. Ya, ini mahsyar, ini jembatan namanya sirat. Sirat itu gelap. Yang bisa menitinya adalah orang yang punya cahaya di depannya, di kanan kiri. Orang Islam. Nurhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Ya, cahaya mereka jalan depan mereka, kanan kiri mereka. Orang munafik mengatakan, sebenarnya. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu saya, tunggu kita. Kita pengen ikut kalian, ngepel. Supaya kita bisa ikut juga. Ya. Jadi nanti kan akan jatuh tuh. Jatuh ke jahanam itu butuh sab'ina khurifat, 70 tahun. Bagaimana dia mau naik ke atas? Tidak bakal bisa. Ya Pak ya? Ini sudahlah sangat tinggi sekali kayak oven Pak. Tuh hutomah tuh. Ya, kalau berupa tulang saja itu kan namanya Pak. Di presto tuh gara-gara mulut, ya, neraka presto itu. Baik, bersombong karena harta, menghina manusia, direndahkan jiwanya, dibakar hatinya, dibakar badannya, diremukan, dipenjara karena memenjara manusia dengan kekuasaannya, hartanya, lidahnya, beritanya, menjara kehormatannya. Jadi harta harus dikelola agar semakin tawadhu. Namanya apa nih? Namanya mafhum mukhalafa. Harta bikin sombong, masuk neraka. Jadi bagaimana? Dengan harta mestinya semakin tawadhu. Begitu Pak. Karena harta itu bukan milik kita Pak, itu amanat saja. Amanat saja. Jadi semakin kaya semakin tawadhu. Begitu sih mestinya, ya. Tidak semakin sombong, tetapi semakin kasih sayang kepada orang lain. Menghormati, memuliakan orang lain. Ya. Memperhatikan hak harta, memperhatikan bahayanya harta. Ya, demikian tentang surah Al-Humazah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang mengaku dirinya Islam terus ikut mendukung pemimpin-pemimpin yang solim, yang banyak menghujat para ulama-ulama masyarakat sampai rakyat. Apakah orang tersebut bisa dikatakan kafir atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Ini urusan al-wala wal bara nih. Jadi itu urusan al-wala wal bara ya.
Jadi bagaimana semestinya wala itu diberikan. Jadi al-wala wal bara itu mestinya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Kesetiaan itu diberikan kepada orang-orang beriman yang mempertahankan sholat berjamaah. Itu, Pak. Nah, tapi yang bisa berwala seperti itu nggak banyak, karena yang belajar nggak banyak. Jadi gampang sajalah. Kalau untuk itu ilustrasinya, kita saja sholat subuh sedikit. Ya, berharap pengen menang, dapat pemimpin seperti kita punya. Ini gambaran kecil, Pak. Survei membuktikan. Ya, ada 24%, ini kayaknya belum ada 24% ya. Ya, saya mau tulis al-wala ya. Ada al-wala wal bara. Jadi saya mau buka di mana ya? Ini Bin Baz nih. Saya suka buka fatwanya Bin Baz. Bin Baz itu ya buta sejak umur 21 tahun. Bibinya seorang sastrawan. Diajari sama bibinya. Sampai pinter banget. Itu Fathul Bari yang tebel segini, Pak. Kan dia buta, Pak. Tapi footnote-nya dia ngasih tahu. Dia yang nulis footnote-nya. Bayangin. Bisa mentakik kayak gitu tuh gimana cara belajarnya itu. Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob itu belajar sama beliau itu. Jadi kalau belajar itu 9 kitab itu dijejer itu. Baca. Untuk bab yang sama. Baik. Jadi nih al-wala itu saya baca singkatnya ayatnya misalnya di Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Aulia itu bukan artinya pemimpin. Kawan setia. Jadi jangan disalahkan tuh. Mushaf terjemah Kemenag. Karena ayatnya tentang, konteksnya itu tentang perkawanan. Tentang pertemanan. Bukan pemimpin artinya. Jangan kalian memberikan kesetiaan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi teman setia, jangan. Jadi kalau jadi teman setia saja nggak boleh, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Begitu, Pak. Karena kalau teman setia itu dia akan dapat rahasia kita, rahasia khusus kita. Tapi kalau pemimpin dapat rahasia umum semua dapat. Begitu, Pak. Ayat 51 surah Al-Maidah. Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sebagian mereka adalah kekasih dari sebagian yang lain. Siapa yang menjadikan mereka sebagai kekasih maka dia termasuk, atau kalau kamu misalnya, ya kamu termasuk mereka. Dan itu perbuatan zalim. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Terus ayat 28 surah Ali Imran. Supaya kita mengerti wala dulu, nanti saya bahas ya. La yattakhidhul mu'minuna kafirina awliya. Orang beriman jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Teman setia saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Ya. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Orang kafir jadi kawan setia, orang beriman tidak. Dia tinggalkan. Clear itu. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang melakukan itu, maka Allah tidak tanggung jawab. Maksudnya tidak tanggung jawab itu, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an tattaqu minhum tuqa. Kecuali kalian berteman tapi tetap menjaga ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Waspada terhadap orang-orang kafir itu. Terkadang kan berteman terus kan? Berteman. 17 tahun saya mengajar di Artagraha di lantai 15. Itu lantainya Pak Tommy Winata. Ya, yang belajar banyak orang Kristen. Ya berteman saja begitu. Setia sekali mereka. Ikut aja ngaji mereka. Ya, adiknya Pak Franseda, Pak Franseda, Pak. Belajar politik juga saya jadi mereka. Ya.
Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah sudah ingatkan, ya. Mengingatkan kalian akan dirinya. Maksudnya apa? Hati-hati urusan politik, urusan ini. Terus surah Ali Imran ayat 118, 120. Nah, ini ayat tentang al-wala. Intinya wala itu jangan diberikan kepada orang kafir. Ya, diberikan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang mempertahankan sholat. Ya, mempertahankan sholat. Di ayatnya tuh. Pada orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Jadi sekarang kita kan kalau pemilu kemarin, ya ini calonnya Islam semua Pak. Gak ada yang kafir kan? Islam semua. Nah, hanya yang nomor 2 itu, ya, perangkatnya luar biasa. Maksudnya luar biasa itu, ya orang berduanya si Prabowo Sandi, ya merekanya ya tugasnya kampanye, tapi yang di belakangnya nih Pak, yang di belakangnya, ya orang-orang yang merasa punya kepentingan, ya itulah politik. Jadi bagaimana kita sekarang? Sudah begitu, ya PDI masih menuntut di itu kan, apa namanya? Di PT UN. Ya. Sedang menuntut. Itu udah pamukasnya itu. Kalau dikabulkan nggak jadi dilantik di MPR. Baik ya. Jadi begini. Ada beberapa. Saya mau kasih ilustrasi. Zaman Hulagokan menyerang Palestina, menyerang Syria, itu mereka dipukul mundur, kalah mereka ya oleh Quds. Jadi masyarakat Timur Tengah itu mengharapkan Quds menjadi pemimpinnya. Dunia Islam mengharapkan Quds menjadi pemimpinnya. Bapak bukan nanti bisa googling Pak, Quds sama Bibers. Bibers itu di tengah jalan dia mau kembali di markasnya, dibunuh Pak. Yang mau jadi presiden nih Pak, yang mau jadi khalifah nih, dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh Bibers. Jadi di sidang Bibers, siapa yang bunuh? Saya. Baik, kalau begitu kamu yang bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab mengurus negara ini dengan baik. Diurus. Jadi semuanya tidak ada yang mengatakan enggak saya enggak mau. Diurus oleh dia yang susah payah. Jadi sekarang kita diurus sama Prabowo, Pak. Bahwa Prabowo nanti yang bakal mengurus, kita tidak ragu. Insya Allah dia bisa, cukup ilmunya untuk mengurus negara. Tapi Gibran ini masalah. Ya, kita nggak tahu dia bisa baca Al-Fatihah apa tidak. Ya Prabowo juga kita nggak tahu dia bisa baca Al-Fatihah apa tidak. Ya Pak ya. Tapi secara ilmu dia bisa. Mudah-mudahan sampai 5 tahun itu no problem. Ya maksudnya nggak kena stroke atau apalah. Ya. Banyak ini kalau bicara politik saya alhamdulillah saya terdidik Pak. Nggak cukup sebentar. Nggak cukup sebentar. Ya bagaimana para, saya kira sampai di sini dulu lah untuk itu ya. Jadi kitanya menerima saja sekarang sudah, tinggal kita doakan ya supaya bisa memimpin dengan adil, gitu kan? Ya bisa memimpin dengan adil. Gibran tidak macam-macam, meskipun banyak prediksi nanti masyarakat banyak yang marah pada Gibran. Ya, jangan seneng dulu, banyak yang nggak suka. Ya iyalah. Nggak suka karena anak haram konstitusi. Baik, saya kira itu ya Pak. Ada Pak, silakan. Ya cukup ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.